Dan untuk membahas terkait dengan aksi korporasi tersebut, telah bergabung bersama kami, yakni adalah Presiden Direktur PT Cakra Buana Resources Energi TPK, Suminto Husigiman. Selamat pagi, Pak Suminto. Selamat pagi, Pak Rian. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Kabarnya luar biasa. Semangat terus mempersiapkan right issues-nya CBRI. Nah, ini menarik sekali untuk dibahas, Pak. Tadi kan kabar terbaru ini terbilang mencengangkan sebetulnya ya. Ada investor baru untuk right issue. Apakah ini akan menjadi yang terakhir atau akan ada lagi, Pak, coming up? Untuk saat ini kita melihat antusias dari investor publik maupun strategic investor ini kan menandakan mereka percaya dengan transformasi. Tentunya ini kan berkaitan dengan standby buyer yang belum dipublikasikan. Karena sekarang ini kan kita masih menunggu respon dari regulator dalam pemenuhan prospektus final dari right issues-nya CBRI. Namun tentunya kita sebagai korporasi terus menjalin hubungan sama pihak-pihak strategic investor maupun institusi lainnya yang bisa sama-sama melihat outlook visi dari transformasi CBRI ke industri offshore. Oke. Sebelum kita bahas soal transformasi industri offshore sendiri, saya mungkin bisa dielaborasi, Pak, terkait dengan update terbaru dari right issue ini. Nantinya target penggunaan dananya sendiri akan seperti apa, lalu juga minat masyarakatnya seperti apa? Oke, target sendiri dari kita cerita mengenai update-nya dulu. Ya, update-nya sekarang itu masih kita memenuhi administrasi untuk regulator. Jadi kalau kita ngelihat dari time frame ini waktu sudah cukup dekat, jadi kita juga cukup antusias, dan kalau melihat dari prospektus yang awal, jadi right issues ini kita menggalang dana mencapai maksimal 1,9 triliun. Sebelum saya menceritakan tentang apa saja yang digunakan dana right issues ini, mungkin sedikit kita menekankan kalau kita pelajarin mengenai proses yang sedang dilakukan oleh CBRI, right issues ini bukan sekedar untuk membayar hutang. Jadi harus benar-benar ditelaah. Jadi kan banyak yang mungkin mengira kita membayar hutang. Tapi sebenarnya konversi hutang menjadi saham ini akibat dari adanya aset sebesar 1,7 triliun itu masuk ke dalam perusahaan. Dan sudah tercatat di laporan keuangan. Jadi sehingga surat utang itu kita tukar menjadi saham. Lalu sisa dari sebagian dari right issues-nya itu kurang lebih ada 150 miliar kita gunakan untuk capex. Capex itu kita tambah lagi, rencana tambah lagi untuk vessel offshore. Dan sisanya kita akan gunakan untuk modal kerja. Baik, itu adalah penggunaan dana yang nantinya akan diraih setelah right issue sendiri berjalan. Lalu tadi Anda sempat menyinggung, Pak Suminto, terkait dengan transformasi dari CBRI, offshore migas. Ini kan kalau kita ketahui di tengah eskalasi Timur Tengah, harga batu bara ini naik, harga minyaknya naik. Tapi apa yang membuat perusahaan Anda dan juga Anda menegaskan transformasi menuju ke offshore migas, yang artinya apakah ini akan mendominasi ketimbang dengan usaha sebelumnya yang konvensional? Jadi ini sebenarnya merupakan langkah strategis dari kita, manajemen dan pemegang saham. Ini sudah kita planning dari tahun lalu. Kita melihat Indonesia ini akan kembali seperti dulu, berjaya kembali menjadi salah satu produsen migas yang bisa dipandang terutama di Asia Tenggara. Ini sejalan dengan program pemerintah, terutama Bapak Presiden Prabowo, yang kemudian meminta Kementerian ESDM untuk meningkatkan produksi minyak barrel oil per day, yang sebelumnya dari 500 ribuan mungkin akan kembali minimal seperti dulu 1 jutaan. Performance Kementerian SDM kan sudah terbukti nih, lifting kan naik terus. Jadi kita melihat dari transformasi ini sebenarnya antisipasi dari market yang bakal membludak. Marketnya maksudnya apa? Ini semua terbukti dengan masuknya kembali investor asing di dunia migas seperti Chevron, Eni, dan mereka masuk ke lapangan migas baru. Sehingga proses dalam development dari lapangan migas itu pasti membutuhkan perusahaan-perusahaan yang TKDN. Nah, disitulah fungsi atau kita melihat transformasi ini untuk mengabsorb demand yang ada.
Lalu kalau kita lihat sendiri kan beberapa aksi korporasi lainnya untuk mendukung transformasi dari CBR ini sendiri, beberapa kapal yang memang sudah diakuisisi. Salah satunya adalah yang terbaru Hailong ya? Ya, yang terbaru itu adalah Hailong 106. Saat ini kita sudah rubah dan ganti namanya ke Gunanusa Hailong 106, Pak Rian. Nah, kemudian apa yang perlu diketahui mengenai kapal ini? Kapal ini memang diperuntukkan untuk proses pengeboran lepas pantai. Jadi untuk memasang fasilitas pengeboran lepas pantai itu kan nggak bisa sembarangan. Dibutuhkan alat-alat, terutama juga seperti kapal ini untuk membantu menunjang proses konstruksi dari platform rig-nya, sehingga dulu ini di Indonesia ini populasinya, saya nggak bilang hampir nggak ada, tapi memang kenyataannya tuh memang sangat terbatas. Kalau bisa dibilang itu Pak Rian tuh nggak lebih dari 3 unit. Dan kebetulan kapal Gunanusa Hailong 106 ini termasuk salah satu yang kapasitasnya terbesar, yaitu mampu mengangkat sampai 3.000 ton. Dan dia ada bonusnya, dia memiliki kemampuan untuk melakukan pipe laying vessel. Makanya dia disebutkan kapal heavy lifting plus pipe laying. Lalu apakah ini sudah 100% utilized? Kalau melihat dari the whole year tahun 2026, saat ini kan baru berjalan itu Q1 lebih. Nah, Q1 lebih ini sudah ada kontribusi dari Gunanusa Hailong ke laporan keuangan. Tapi utility-nya itu belum sampai 100%, karena kapal ini sedang dipersiapkan untuk berangkat ke proyek Hidayah di pertengahan tahun ini. Itu untuk Petronas punya proyek, Pak. Lalu Pak, kalau kita berbicara ngomongin soal margin dan juga keuntungan dari berbagai strategi yang dilakukan oleh CBRI, yang baik konvensional ataupun juga sektor offshore migas sendiri, kalau Anda melihat sebetulnya lebih dominan yang mana, Pak? Kalau kita ngelihat dari sisi bisnis margin dari sektor pelayaran dulu, kalau misalnya kita optimalkan dari sisi operation, kita kuatkan di fundamental, maka itu gross profit margin-nya itu bisa mencapai 30-35%. Sehingga biasanya itu MPM itu sekitar 20-25%. Kalau kita lihat dari sisi bisnisnya ya. Tapi kalau pertanyaan Pak Rian untuk secara portofolionya CBRI, berapa sih share untuk yang oil and gas, share untuk yang mining, saat ini pelan-pelan akan didominasi oleh oil and gas. Mungkin kita saat ini berbicara 60%, sebentar lagi mungkin bisa naik sampai sejauh 20% dari total revenue yang mampu di-create sama CBRI. Nah, memang masih ada kontribusi dari kapal-kapal yang sebelumnya. Kita juga kan masih ada mother vessel. Mother vessel ini dia untuk mengangkut komoditi, batu bara dan nikel, karena tetap tidak bisa kita tinggalkan fully, karena Indonesia tetap balik lagi itu kan salah satu pemilik komoditas terbanyak, ya kan, dan memiliki cadangan komoditas yang paling besar juga di Asia Tenggara. Jadi memang transformasi ini ke arah oil and gas, tapi saat ini di dalam portofolio company ini masih ada bisnis untuk commodities. Baik. Nantinya akan ada banyak hal yang ingin saya sampaikan juga saya tanya kepada Anda, Pak Suminto, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena segmen Insight Numbers akan kembali usai jeda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update dalam segmen Insight Number, dan masih bersama kami Pak Suminto Husin Gimas selaku Presiden Direktur dari PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau emiten CBRI. Ya, Pak Suminto melanjutkan lagi yang menjadi gagasan utama dari pembicaraan kita ini kan aksi korporasi dari right issue. Tadi sempat dijabarkan mengenai ada stand buyer, lalu juga apa saja mungkin yang digunakan nantinya untuk dana-dananya ini sendiri. Namun jika melihat dari background, mungkin peran dari strategic investor yang masuk nih, sebetulnya tujuannya apa, Pak? Pertanyaan yang menarik, Pak Rian. Jadi memang sebenarnya kalau kita kaji kembali mengenai right issues-nya CBRI, perlu dilihat kembali, ini kan ada masuk strategic investor yang
bersedia mengkonversi promissory note-nya mereka itu menjadi saham. Nah, pertanyaan kan adalah kenapa dan mereka siapa. Jadi kalau kita lihat salah satunya itu kan adalah pihak dari China. Itu adalah Hailong Shipping. Nah, Hailong sendiri ini merupakan salah satu perusahaan migas di China. Dia sudah listed di Hong Kong, tapi kemampuan mereka itu sudah sampai ke Afrika. Jadi it's a global company lah. Dan pengalaman mereka di bisnis pipelaying, oil and gas itu sudah di dunia migas itu sudah ada track recordnya. Itu dari sisi yang Hailong. Yang kedua itu kan dari sisi strategic investor yang lokal. Kalau kita telaah kembali ini kan nama-nama pemegang saham ini muncul menjadi satu grup Guna Nusa, di mana perusahaan Guna Nusa ini adalah salah satu perusahaan EPCI migas tertua dan salah satu yang terbesar ada di Indonesia. Pak Rian bayangkan right issues transformasi migas ini di CBRE, di belakangnya itu di backup oleh dua perusahaan EPCI, yang satu yang terbaik di Indonesia, yang satunya lagi yang sudah dikenal di mancanegara. Jadi hal ini sebenarnya gambaran besarnya itu sudah tersirat. What we are planning to do. Sehingga planningnya kita, aset yang masuk ini pasti akan utilize dan menjadi strategic aset untuk mendukung kedua grup besar ini. Baik. Lalu terkait dengan aksi koperasi ini tentu kan perlu dimatangkan sangat-sangat dalam untuk melihat seperti apa visinya ke depan. Mungkin seperti apa projection dari Anda selama 3 tahun ke depan nanti? Oke, kita mungkin lihatnya dari dua outlook ya. Satu dari secara strategic bisnis, yang kedua itu mungkin secara outlook terhadap financial projection. Kita bicara yang strategic bisnis dulu. Jadi tentunya langkah transformasi ini setelah issue bukan berarti pesta telah usai. Justru ini adalah langkah awal kita untuk transformasi menjadi lebih besar. Karena kenapa? Proyek migas di Indonesia ini keberlangsungannya itu Pak Rian itu nggak urusan 1-2 tahun. Satu oil and gas punya well yang diberikan oleh Kementerian SDM yang baru-baru buka ini kan rata-rata POD-nya itu kalau yang baru tuh mungkin bisa 2-3 tahun lagi. Kemudian mulai start produksi dan itu untuk jangka waktu yang panjang. Maka strategi kita itu adalah menempatkan diri kita ketika demand-nya sebegitu besar di Indonesia, sedangkan supply-nya terbatas, maka kita harus menjadi salah satu dari bagian yang supply terhadap demand market itu. Sehingga kita ngelihat 3 tahun ke depan, kita ini akan sangat sibuk untuk bergerilya, untuk mengkontribusi terhadap, ini kan salah satu strategi ketahanan energi yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu yang kedua mengenai projection keuangan. Tahun lalu ketika kita ditanya oleh teman-teman media, bagaimana sih proyeksi tahun 2026? Sebenarnya kan saat itu kita sudah tahu aset ini akan masuk. Tapi kita mencoba menyampaikan ya minimal kita bisa tambah secara pendapatan bisa meningkat 30%. Tapi saat ini di laporan keuangan Q1 saja itu sudah mencapai full year-nya tahun 2025. Berarti hanya dalam Q1 saja bisa dibilang kita sudah full year 2025. Berarti Q2 kita harusnya jika konsisten ini sudah lebih daripada apa yang kita sampaikan ke teman-teman media. Sudah lebih dari 30%. Full year 2025 berapa Pak? Full year sekitar 50-an miliar. Nah saat ini kita laporan keuangan Q1 itu sudah mencapai 60 miliar. Jadi ya kita berharap ini salah satu transformasi yang secara fundamental itu sudah mulai ke-reflect. Ke-reflect-nya ini mungkin proyeksi kita di tahun ini tentunya sudah pasti mencapai 3 digit. Yang artinya berarti tadi Anda mengatakan untuk Q1 sendiri sudah full year dari 2025. Itu kontribusi terbesarnya dari mana Pak? Dan mungkin sedikit gambaran juga, banyak tentunya sektor-sektor industri ini kan ada yang terdampak positif atau negatif dari eskalasi Timur Tengah. Untuk mereka yang mungkin tidak tahu bagaimana eskalasi Timur Tengah itu juga berdampak untuk industri Anda sebetulnya. Oke, kalau di laporan keuangan Q1 itu kontribusi dari oil and gas ini sekitar 60%
Sisa 40% itu adalah kontribusi dari kapal-kapal yang sebelumnya yang untuk barang komoditi. Lalu kalau kita melihat efek dari Selat Hormuz ini kan meningkatkan harga, secara statistik itu kan meningkatkan harga minyak. Tapi ada satu hal lagi, gambaran penting yang harus bisa ini para pakar melihat, yaitu akhirnya rata-rata negara ini sadar kemandirian mereka sebagai negara terhadap energi itu harus benar-benar diupayakan. Makanya menurut kami langkah yang diambil oleh pemerintah Pak Presiden Prabowo untuk fokus terhadap ketahanan energi itu sudah tepat. Karena bisa, kalau kita dilihat lagi Pak Rian, ketika gejolak ini dari Selat Hormuz ini ada secara global, Indonesia ini termasuk salah satu yang kenaikan minyak itu lumayan stabil. Dan mungkin ada sedikit kelangkaan tapi hanya di beberapa wilayah. Jadi ini harus bisa diapresiasi. Jadi dampaknya itu ya kembali lagi, at the end of the day akan kembali lagi ke fossil energy. Sebelum saya membahas soal aksi korporasi lagi lebih dalam, saya menarik terkait dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk ketahanan energi. Pandangan Anda untuk yang bekerja dalam industri yang juga cukup terkait dengan ketahanan energi, apakah yang dilakukan oleh pemerintah saat ini terbilang dadakan, respon-respon reaksi yang terburu-buru saja, atau memang sebetulnya sudah cukup matang dan bisa direalisasikan? Karena contohnya implementasi B50 sendiri kan di awal tahun sempat dikatakan, katanya ini kita tahan deh, nggak perlu sampai B50, namun secara mendadak akhirnya diimplementasikan per 1 Juni 2026. Oke, kalau kita melihat kebijakan dari awal dulu, kita bisa melihat Pak Presiden ini kan cukup mahir dalam geopolitik, terutama juga hubungan dengan luar negeri. Dari pertama kali beliau menjabat sebagai Bapak Presiden, kalau diperhatikan proyek kenaikan lifting ini sudah dicanangkan. Jadi bukan ketika Selat Hormuz bergejolak baru ada program ini sudah dari lama. Berarti visinya beliau itu mereka sudah bisa mengantisipasi what happen with the market. Ya, lalu terkait dengan prospek dari pemerintah ini kan bukan hanya ketahanan energi, tapi kalau lebih rinci lagi energi baru terbarukan. Yang B50 tadi, kalau kita melihat karena kita pelaksana, memang mengimplementasikan satu kebijakan baru itu nggak sederhana dan nggak bisa langsung instan. Jika ia pun diimplementasikan, maka sifatnya itu sebenarnya bukan menggantikan, namun hanya sebagai alternatif. Karena untuk menggantikan itu balik lagi ke economic value. Ya, cost-nya itu kan jauh pastinya. Kalau tanpa ada subsidi itu tidak bisa dilakukan selalu skala untuk fully nasional ya. Nah, ini yang menarik sebetulnya, saya lebih bertanya kepada aksi kooperasi dari Anda sendiri. Apakah mungkin ada potensi CBRI menuju menggunakan momentum transisi energi ini mungkin untuk offshore di renewable energy atau perkapalan? Mungkin ya Pak Rian sudah melakukan studinya. Kita memang ketika announce corporate action kita, salah satu kontribusi kita itu adalah mampu melakukan ke dalam aktivitas renewable energy seperti pembangunan wind farm. Nah, kebetulan kapal Guna Nusa Hailung yang sekarang sudah menjadi aset dari CBRI ini, salah satu kapal yang memiliki kemampuan untuk melakukan itu, terutama di perairan Indonesia. Dan ini tidak terbatas. Aset ini bisa kita lakukan proyek di seluruh negara. Jadi enggak cuma saat ini kita akan fokus di perairan Indonesia karena proyeknya yang seperti yang saya tadi bilang awal, untuk market Indonesia sendiri sekarang supply-nya ini kurang, sedangkan demand-nya ini cukup tinggi. Lalu kalau Anda melihat sendiri outlook sepanjang tahun 2026 atau mungkin selama beberapa tahun ke depan untuk offshore migas sendiri seperti apa, Pak? Bukan cuma di Indonesia, tapi secara global mungkin akan kembali seperti cycle dulu waktu pas oil lagi in the good time. Nah, karena challenge-nya ini, capex di industri oil and gas ini begitu besar. Jadi nggak semua orang bisa out of nowhere langsung build a company and trying to do the business. Jadi saat ini bagi company-company yang sudah ready dan sudah mengantisipasi euforianya kembalinya oil and gas ini, mereka lah yang mampu melakukan strategic manuver. Dan ini bukan untuk for short time.
ini minimal kita bisa bicara urusan 8 sampai 10 tahun. Karena tadi kita bicara masalah pemerintahan Republik Indonesia. Ketika kita lihat ke Amerika, ketika Presiden Trump baru di election, dia kan langsung announce, we have to drill more. Karena mungkin akhirnya global ini sadar bahwasan renewable energy is good, tapi sebagai alternatif, not to replace. Karena saat ini energi fosil yang murah itu masih dibutuhkan. Karena ini kan civilization terus berkembang. Maka kebutuhan untuk energi itu makin hari bukan makin kecil, Pak Rian, makin besar. Contohnya kalau kita bicara data center, yang paling dibutuhkan apa? Kembali lagi energi. Listrik juga. Listrik dan lain-lain. Kalau kita bicara lagi smelter-smelter yang kita gunakan untuk produksi EV battery buat sesuatu yang kita bilang eco-friendly dan lain-lain. Apa yang mereka burn? Still oil, still coal for the energy gitu kan. Jadi ini adalah kedua hal yang itu saling mensupport sebagai energi alternatif. Tapi kalau fully untuk digantikan, saya rasa memang butuh waktu dan biaya untuk melakukan itu. Baik, Pak Sumito, I'm going to give you one last chance for the last question. Mungkin kepada pemerintah, tanggapan Anda seperti apa dengan berbagai kebijakan dan juga regulasi dan juga stimulus yang ada untuk industri Anda sendiri? Mungkin bisa dijabarkan apa stimulus yang diinginkan mungkin untuk industri Anda? Silakan. Mungkin harapan kita untuk Indonesia ini bisa makin berkembang, terutama kan mereka kaya dengan sumber daya mineral, sumber daya alam, pastinya kan perlu adanya ini support dari luar. Support dari luar ini orang butuh regulation certainty, orang butuh rasa kenyamanan karena they put risk in our country. Jadi kita sepenuhnya mendukung kebijakan pemerintah, cukup membuat para investor tahu ketika berinvestasi di Indonesia itu adalah salah satu langkah strategis yang tepat. Karena Indonesia ini kaya akan sumber daya alam, kaya akan sumber mineral, dan kita harus menunjukkan kita juga punya good corporate governance. Sehingga para investor ini bisa terus datang mendukung dan Indonesia bisa terus berkembang. Baik. Lagi dan lagi, saya juga selalu memberikan pertanyaan soal bottleneck ke berbagai industri, dan seperti yang Anda sampaikan, memang sebetulnya kebijakan yang terbilang pelin-pelan dan tidak tetap ini yang menjadi hambatan khusus untuk mengundang investor dari luar negeri, ya Pak Suminto. Ya, kita harus ada, pemerintah itu bantu mengawal kebijakan ini, bantu mengawal kebijakan ini supaya para investor yang masuk ini, termasuk kita pelaku industri itu kan bisa nyaman, karena yang kita lakukan bisa lakukan itu kan berupaya dan berusaha, tapi kita tetap harus tunduk terhadap aturan dan program pemerintah. Yang paling penting itu program pemerintah. Baik, dialog yang sangat menarik. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update. Dan sekali lagi terima kasih Pak Sumito Husin Giman, selaku Presiden Direktur PT Cakrabuana Resources Energi Tbk telah bergabung bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Nusantara Economic Update. Saya Rian Antono, terima kasih dan sampai jumpa.